Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini 9 September tahun 2021. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang kita boleh rasakan hingga pada saat ini. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat dan anugerah Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk menjadi umat Tuhan yang setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan Engkau dengar doa kami pagi ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk hari ini 9 September 2021 dengan judul Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Lukas 5 ayat 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Sekali lagi, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Lukas 5 ayat 38. Kita harus dengan bersungguh-sungguh berusaha mengetahui dan menghargai kebenaran, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain, sebagaimana di dalam Yesus. Kita perlu memiliki perkiraan tepat tentang nilai jiwa kita sendiri. Kemudian kita tidak akan sembrono dengan tingkah laku kita sekarang ini. Kita harus berusaha dengan sikap paling bersungguh-sungguh mencari tahu jalan Allah. Dan doa kita senantiasa adalah agar kita memiliki pikiran tentang Yesus, agar kita dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia. Dengan memandang Yesus dan keindahannya, mata kita tertuju pada Dia, maka kita bisa diubah ke dalam gambarnya. Kesudahan sudah dekat, jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Terang harus memancar dari umat Allah dalam sinar yang cemerlang dan berbeda, membawa Yesus ke hadapan gereja-gereja dan ke hadapan dunia. Alat-alat yang digunakan adalah jiwa-jiwa yang dengan senang hati menerima cahaya kebenaran yang disampaikan Allah kepada mereka. Ini adalah agen-agen Tuhan untuk mengkomunikasikan pengetahuan kebenaran kepada dunia. Jika melalui kasih karunia, Kristus umatnya akan menjadi bejana-bejana yang baru. Ia akan mengisinya dengan anggur yang baru. Tuhan akan memberikan cahaya tambahan dan kebenaran lama akan dipulihkan dan diganti dalam bingkai kebenaran. Dan kemanapun pekerja-pekerja itu pergi, mereka akan menang. Sebagai duta Kristus, mereka harus menyelidik kitab suci untuk mencari kebenaran yang telah tersembunyi di bawah sampah kesalahan. Dan setiap sinar cahaya yang diterima harus disampaikan kepada orang lain. Satu perhatian akan tersebar luas. Satu pokok pembicaraan akan menelan semua yang lain. Kristus kebenaran kita. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Di bumi sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang perlu dibawa ke semua gereja kita. Tuhan ingin setiap jiwa beralih kepada kasih yang mula-mula. Dia ingin semua memiliki emas iman dan kasih, sehingga mereka dapat mengambil dari perbendaharaan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Puji Tuhan saudara, untuk pekabaran hari ini bahwa Allah akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kita telah pelajari beberapa waktu ini terkait dengan bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang setia, mulai dari keluarga kita, kemudian kita membawa terang kepada orang yang di sekitar kita, dan saudara, Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Apa yang dimaksud Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya? Kita merasakan setiap saat di mana Allah pimpin kita, Allah tuntun kita, Allah berkati kita, Allah lindungi kita. Itu adalah bukti bahwa Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih-Nya, saya selalu mengatakan kepada jemaat saya layani, bahwa kalau bukan kasih Allah, kalau bukan kasih karunia Allah, kita ini dapat
diancam, dibunuh oleh si jahat. Dia selalu berupaya untuk mengancam kita untuk mau melakukan yang terburuk dalam hidup kita. Tetapi kita berada sehingga pada saat ini karena kasih Allah, karena kasih karunia Allah. Oleh karena kematian Yesus Kristus, malah saudara, kita yang harusnya mati karena dosa kita diselamatkan oleh kematian, oleh pengorbanan Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya hari ini kita akui bahwa hanya Allah yang dapat memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kalau kita tahu bahwa Allah penuhi kita dengan kasih-Nya, mari kita bagikan kasih itu kepada setiap orang di sekitar kita hari ini. Mungkin dengan senyum kita, mungkin dengan kata-kata lembut kita, mungkin dengan ucapan salam kita, mungkin dengan tingkah laku kita. Orang lain bisa merasakan kasih Allah. Kalau orang lain bisa merasakan kasih Allah, maka kita sementara mempromosikan, kita sementara memproklamasikan Allah kepada orang lain. Kita sementara menerangi dunia ini dengan terang Allah melalui kehidupan kita. Hari ini biarlah kita jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, adalah menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu yang besar. Kami rasakan itu setiap waktu Tuhan. Walau kami hidup di tengah dosa di atas dunia ini. Dan akibat-akibatnya begitu terasa dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, kami masih tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Dan kiranya hari ini kami boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami doakan dan menyerahkan semua pergumulan hidup kami, pribadi, keluarga, juga negara kami, jemaat kami, gereja kami. Tuhan memberkati. Kiranya kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Apabila memang kami hadapi hari ini, sakit penyakit, bahkan kebutuhan-kebutuhan keuangan, dan apa saja yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan. Kalau dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dengan kesembuhan itu pasti akan ada kemuliaan, kehormatan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkat dan anugerah-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam pekabaran renungan pagi kita untuk besok. Shalom.